Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat hari Minggu 7 November tahun 2021. Judulnya adalah Hukum di Sorga. Saya akan memberikan ringkasannya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memperoleh pengertian dan kami setia kepada Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, saya ulangi. Judul pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini adalah Hukum di Sorga. Textbook yang akan kita gunakan adalah Yehezkiel 28 ayat 15 dan 16. Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Dan itu termuat di dalam firman-Nya. Jika kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan di sana, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah karakter Allah. Kasih itu adalah tabiat Allah. Dan pemerintahan Allah itu didasarkan pada kasih-Nya. Jadi Dia menciptakan dunia ini serta isinya, termasuk manusia, adalah dengan kasih-Nya. Itu adalah wujud dari cinta kasih-Nya. Dan Dia menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermoral, yang punya kebebasan untuk memilih. Itu juga adalah wujud daripada kasih Allah. Dan di dunia ini, Allah punya hukumnya. Jadi kasih Allah, tabiat Allah itu merupakan hukum yang sudah diberikan kepada manusia. Di mana disebutkan di sana ada hukum moral. Hukum moral ini kalau dijabarkan, itu sama dengan yang tertulis di dalam buku Keluaran pasal yang ke-20, yang diterima oleh Musa, dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Jadi kalau itu dijabarkan kan, tabiat Allah itu kasih, maka kasih itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kalau dijabarkan lagi, kasih kepada Allah itu, contohnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dan selanjutnya. Lalu kasih kepada manusia itu dijabarkan di dalam mulai hukum yang ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu sampai kepada hukum yang ke-10. Jadi itu cerminan karakter Allah. Di bumi ini ada hukum Allah. Tetapi bukan hanya di bumi ini saja ada hukum Allah. Di sorga juga Allah punya hukumnya. Dari mana kita mengetahuinya? Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 15 dan 16, saya akan bacakan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Jadi ada satu makhluk di sorga yang melanggar hukum Allah di sorga. Melanggar karakter Allah. Itulah sebabnya di sorga juga ada hukum, karena di situ dikatakan ada pelanggaran, ada kecurangan, sehingga makhluk ini yang kita kenal namanya Lucifer berbuat dosa. Jadi di sorga juga ada hukum Allah. Jadi di bumi ini juga ada hukumnya. Itulah sebabnya, sebagaimana yang Ellen G. White katakan, yang Ellen G. White jelaskan, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci. Dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip sorga. Malaikat-malaikat sorga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendak-Nya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Khotbah di atas bukit, halaman 124.
Jadi keterangan sekolah sahabat menyebutkan, sorga, bumi, tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk bermoral, malaikat, manusia, ya, Dia pasti akan memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum itu, baik di sorga ataupun di bumi, adalah dosa. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.